Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Mulisa, NIM 2005562 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat tentang penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMA 18 Jakarta. Jadi pertama itu ada daftar isinya. Daftar isinya ada pendahuluan, landasan teori, hasil dan pembahasan, dan selanjutnya ada kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak di berbagai aspek kehidupan. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi ini terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Pembatasan mobilisasi mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian dengan mengadakan proses pembelajaran jarak jauh. Pada Juli 2021, diberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan melakukan penyesuaian. Jadi pemerintah Indonesia melalui SKB 4 Menteri mengeluarkan peraturan terbaru pembelajaran tatap muka. Peraturan ini berlaku dari Januari 2022 yang berarti setiap sekolah sudah bisa mendapatkan izin untuk mengadakan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti beberapa peraturan berdasarkan tingkat penyebaran COVID serta tingkat vaksinasinya. Tujuan dari laporan yang saya buat ini adalah untuk melihat pengaturan pembelajaran tatap muka pada masa transisi, penjadwalan belajar siswa, penjadwalan mengajar guru, evaluasi pada murid, serta proses adaptasi guru dan siswa yang terjadi selama masa transisi. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengaturan pembelajaran tatap muka pasca pandemi menjadi lebih baik. Jadi selanjutnya ada landasan teori. Konsep terkait PJJ. Menurut Michael Moore, pembelajaran jarak jauh didefinisikan sebagai bagian dari metode pembelajaran di mana perilaku mengajar dieksekusi terpisah dari perilaku belajar. Jadi antara yang mengajar sama yang diajar itu enggak di satu tempat gitu. Termasuk yang dilakukan di hadapan peserta didik, sehingga komunikasi antara guru dan siswa harus difasilitasi dengan alat cetak, elektronik, mekanik, atau lainnya. Jadi seperti Zoom ini gitu. Seperti Google Classroom, WhatsApp Group. Metode PJJ di tengah pandemi ini terbagi ke dalam dua pendekatan, yakni luar jaringan dan dalam jaringan. Pola pembelajaran diselenggarakan secara bervariasi dengan digunakannya berbagai sumber belajar. Kondisi dan karakteristik pembelajar adalah keadaan pribadi dan lingkungan yang menunjukkan kemampuan, hambatan, dan peluang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta pengawasan guna mencapai tujuan pembelajaran. Ketentuan pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran jarak jauh secara umum dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan seperti berikut. Yaitu pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran jarak jauh dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran jarak jauh bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Terus selanjutnya ada bukti atau bentuk aktivitas pembelajaran jarak jauh diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Pola pembelajaran jarak jauh pada kondisi khusus dapat menerapkan berbagai strategi atau model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Jadi tergantung karakteristiknya pendidikan itu masing-masing. Pola pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan strategi blended learning dengan memanfaatkan metode flipped classroom, di mana dalam implementasinya dibagi menjadi 3 kegiatan. Bab 3, hasil dan pembahasan. Selanjutnya yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Gambaran umum sekolah. Ini adalah gambaran umum sekolah yang saya teliti dalam laporan ini. SMA Negeri 18 Jakarta yang terletak di Jakarta Utara di Tanjung Priok. Dengan NPSN-nya adalah 2010809, status sekolah adalah negeri, bentuk pendidikannya adalah SMA, status kepemilikan pemerintah daerah dengan akreditas A, dengan maskot burung elang yang ada di depan sekolahnya,
Jumlah siswa sekitar 756 siswa dengan 36 siswa per kelasnya. Tentang kelas ada kelas 11, kelas 10, kelas 11, kelas 12 dengan jurusan MIPA, IPS, dan bahasa. Jumlah guru ada 48 guru. Sekolah tersebut telah mengadakan pembelajaran luring 100% di semester genap tahun pembelajaran 2021 atau 2022. Sebelumnya, sekolah ini telah mengadakan pembelajaran luring terbatas di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Hanya saja pembelajaran luring dihentikan karena melonjaknya kasus COVID-19. Sekolah-sekolah yang diperbolehkan menjalankan pembelajaran dengan kapasitas tersebut adalah mereka yang minimal 80% guru atau tenaga kependidikannya sudah mendapat vaksinisasi dosis kedua. Di samping itu, minimal 50% masyarakat di kabupaten atau lokasi sekolah tersebut juga telah divaksin. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan SMA 18 dalam pelaksanaan daring. Tugas kepala sekolah yaitu kepala sekolah memberikan surat tugas kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah sesuai dengan kelas atau mata pelajaran yang diampu guru melalui berbagai media online, dan membuat surat edaran kepada orang tua tentang pelaksanaan pembelajaran di rumah atau home learning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penularan virus corona di sekolah. Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai media pembelajaran secara daring dan tata cara penggunaan media tersebut. Selanjutnya, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pembelajaran di rumah. Tugas guru yaitu menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah atau disebarkan kepada siswa melalui media atau aplikasi. Guru menentukan media belajar yang sesuai dengan kondisi siswa agar belajar di rumah dapat berjalan secara efektif. Guru mengunggah media pembelajaran berupa modul, tutorial, video, latihan soal, dan lembar kerja siswa ke media yang telah ditetapkan atau disepakati. Selanjutnya, guru wajib memberikan penjelasan atau pertanyaan yang disampaikan siswa. Guru memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring atau belajar di rumah ini untuk mendapat umpan baik hasil pembelajaran. Sedangkan tugas siswa adalah mempelajari bahan atau materi mata pelajaran yang telah diunggah guru melalui media yang telah disepakati. Siswa dapat melakukan diskusi dengan guru melalui media online jika masih ada hal yang kurang jelas dan materi yang diberikan. Ini adalah langkah-langkah yang disiapkan SMA 18 Jakarta dalam pembelajaran luring. Pada saat pra pembelajaran yaitu adalah menyiapkan RPP, menyiapkan bahan ajar, jadwal, dan penugasan, kemudian mengirimkannya ke peserta didik, orang tua, atau wali. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan SMA 18 dalam pelaksanaan luring. Pada masa pra pembelajaran, yaitu pertama menyiapkan RPP, menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan, kemudian mengirimkan jadwal itu ke peserta didik, orang tua atau wali. Memastikan semua siswa telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan. Nah, sedangkan saat pembelajaran luring dibantu orang tua atau wali siswa sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 dan berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Penjadwalan belajar siswa pasca pandemi. Penjadwalan belajar siswa tatap muka saat ini dengan tatap muka sebelumnya tentu saja memiliki perbedaan. Jadwal pembelajaran di pasca pandemi menerapkan aturan bagi setiap warga satuan pendidikan untuk mengatur pola jadwal pembelajaran yang lebih aman. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan massa dalam waktu yang lama. Aturan menjaga jarak diutamakan dengan mengatur alur masuk selama keluar kelas. Masuk di dalam kelas, selama kelas, dan keluar kelas. Untuk itu, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan massa dalam waktu yang lama. Aturan menjaga jarak diutamakan dengan mengatur alur masuk kelas, selama di dalam kelas, dan keluar kelas. Untuk itu, penyusunan jadwal pembelajaran perlu ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama ini ada jadwal tadarus. Jadwal tadarus ini memang sudah seperti ini sebelum pasca pandemi.
sebelum pandemi. Nah, selanjutnya jam pertama dari jam 7 sampai jam 7.45, selanjutnya sampai 8.30, jam ketiga sampai 9.15, selanjutnya ada jam istirahat jam 9.15 sampai jam 10. Awal mulanya istirahat ada di jam 10, dan kemudian dimajukan menjadi jam 9.15. Hal ini karena jadwalnya berkurang dari sebelum pandemi. Selanjutnya dilanjutkan jam keempat dari jam 10 sampai 10.45, jam kelima sampai 11.30, dan jam keenam atau jam terakhir sampai 12.15. Nah, panduan penyusunan jadwal dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas yang diampunya dengan melalui tahapan berikut. Jadi, kayak memastikan kesiapan protokol kesehatan di ruang kelas, terutama pengaturan tempat duduk dengan jarak 1 sampai 1,5 meter di antara setiap peserta didik, serta protokol kesehatan yang harus dipenuhi di kelas. Menyusun kelompok belajar per kelas dengan komposisi yang sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jumlah peserta kelompok belajar disesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan, yaitu maksimal 18 peserta dalam satu ruangan kelas. Selanjutnya menentukan durasi waktu sesi tatap muka sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan untuk mengurangi resiko penularan. Selanjutnya menyusun jadwal PTM sesuai dengan aturan jumlah yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Guru memastikan alur masuk dan pulang antar kelompok belajar tidak menyebabkan kerumunan, serta memetakan mata pelajaran pada sesi pelajaran tatap muka. Lalu ada permasalahan yang terjadi saat melakukan pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah motivasi belajar siswa menurun. Pembelajaran daring dan luring membuat motivasi, yakni sikap siswa untuk belajar menjadi menurun. Hal ini disebabkan karena siswa sudah terbiasa melakukan pembelajaran di rumah dan tidak ada yang mengawasi selama pembelajaran daring. Siswa juga mungkin memiliki sifat menganggap remeh pelajaran yang diberikan saat pembelajaran daring. Yang kedua adalah pemahaman siswa tentang materi mengalami penurunan juga. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sebelumnya memberikan dampak penurunan pemahaman pada siswa. Nah, dan yang ketiga adalah jiwa bersosial siswa yang sebelumnya mengalami penurunan, dan selanjutnya ada jiwa bersosialisasi siswa yang sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena siswa sudah terbiasa melakukan hal-hal di rumah yang membuatnya jarang bersosialisasi dengan teman-temannya atau kelompok lainnya. Berdasarkan pada fakta bahwa motivasi dan semangat siswa yang menurun, pemahaman teori dan prestasi siswa yang cenderung menurun, serta munculnya permasalahan bersosialisasi pada siswa membuktikan bahwa pembelajaran luring sebelum pandemi dan sesudah pandemi memiliki perubahan yang negatif. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan pada hasil penelitian, pembelajaran luring di SMA 18 Jakarta sudah dilakukan dengan baik. Setiap anggota masyarakat sudah mempersiapkan tugasnya dengan baik. Dan diketahui juga bahwa pembelajaran luring ini memiliki perbedaan dengan luring sebelum masa pandemi. Setelah dilakukan luring pun, timbul permasalahan-permasalahan baru yang terjadi, seperti motivasi dan semangat siswa yang menurun, pemahaman teori dan prestasi siswa yang cenderung menurun, serta munculnya permasalahan bersosialisasi pada siswa, membuktikan bahwa pembelajaran luring ini mengalami hal yang negatif. Hal ini diakibatkan karena pembelajaran daring yang sebelumnya dilakukan memberikan dampak psikis kepada murid. Saran atau rekomendasi. Saran yang dapat saya berikan adalah pengajar harus menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode pembelajaran yang tepat dan beragam membantu siswa supaya tidak merasa bosan saat KBM. Jika siswa sudah merasa mulai bosan saat pelajaran, pengajar bisa mengubah metode belajar lain selain dari pengajar hanya memberi penjelasan. Jadi kayak nggak harus penjelasan terus-terusan, bisa juga berkelompok, diskusi, bermain game. Metode lain yang bisa dilakukan misalnya kayak diskusi kelompok, praktik, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan lainnya. Beberapa hal yang harus
Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memilih metode pembelajaran yang tepat, mulai dari kondisi siswa, kondisi kelas, kesiapan mereka, dan lainnya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.